semuanya, selamat datang di Bitalk bersama aku Bali. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya pastinya. Nah teman-teman, siapa yang di sini pernah ngerasa gugup atau cemas sebelum memberikan presentasi depan umum? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Nah kalau ada, tenang ya teman-teman. Kalian tuh nggak sendirian kok. Gugup pas pengen presentasi itu hal yang umum banget dan dirasain oleh banyak orang, apalagi pas kita pengen presentasi. Nah tapi jangan sedih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau ada beberapa tips and trick yang dapat membantu mengatasi kegugupan teman-teman. Nah penasaran nggak sih kira-kira apa aja tipsnya kak? Apa aja? Sini, ayo aku kasih tahu apa aja tipsnya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang pertama, persiapkan dengan baik. Jadi teman-teman, pertama-tama kita harus ngomongin dulu nih, apa sih pentingnya persiapan dengan baik itu sebelum presentasi? Nah, persiapan itu adalah sebuah kunci untuk mengurangi kegugupan dan meningkatkan rasa percaya diri kita saat kita berbicara di depan publik. Nah, ada nih beberapa hal yang dapat teman-teman lakuin untuk gimana sih caranya mempersiapkan diri dengan baik. Jadi yang pertama nih teman-teman, pastikan bahwa teman-teman itu paham sepenuhnya dengan materi presentasi. Ini termasuk bagaimana teman-teman memahami topik secara mendalam, menyiapkan slide presentasinya dengan baik, dan bagaimana teman-teman mengorganisir informasi dengan jelas. Nah, dalam hal materi, untuk presentasi itu, teman-teman bisa membuat daftar poin-poin agar lebih mudah buat teman-teman memahaminya. Slide presentasi yang teman-teman sajiin juga harus menarik, eye-catching, sehingga audiens dari presentasi teman-teman itu semakin tertarik dalam mendengarkan penjelasan materi teman-teman. Nah, semakin baik teman-teman itu mempersiapkan diri, maka semakin percaya diri juga teman-teman pas nanti di hari H teman-teman bakal presentasi. Jadi, ini saran dari aku teman-teman. Teman-teman itu harus banget luangin waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum presentasi. Persiapan dari teman-teman yang matang itu bisa ngebantu teman-teman merasa lebih siap dan lebih percaya diri pas tiba waktunya untuk teman-teman tampil di depan para audiens. Selanjutnya kita masuk ke tips yang kedua, yaitu bernapas dan tenangkan diri. Nah, jadi teman-teman, kita tuh harus tahu gimana cara menenangkan diri pas kegugupan tuh lagi muncul. Salah satu teknik yang efektif buat nyegah itu adalah bernapas dengan dalam. Jadi ketika teman-teman itu lagi ngerasain gugup, coba buat hirup napas dalam beberapa kali supaya teman-teman itu bisa menenangkan diri teman-teman. Fokus pada pernapasan itu dapat membantu menurunkan detak jantung dan merendahkan kecemasan yang teman-teman rasain. Penting juga buat diingat bahwa hirup udaranya itu melalui hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Contohnya, itu teman-teman. Nah, selain bernapas dalam, teman-teman itu juga bisa coba teknik-teknik relaksasi lain. Contohnya seperti meditasi ringan atau visualisasi yang positif. Bayangin diri teman-teman itu sedang sukses dalam ngasih presentasi dengan percaya diri dan menarik perhatian dari audiens. Nah, teknik-teknik ini itu dapat membantu untuk meredain ketegangan teman-teman dan meningkatin kepercayaan diri teman-teman sebelum tampil di depan umum. Jadi, saat teman-teman ngerasain gugup nih sebelum presentasi, jangan lupa untuk tadi ngambil napas dalam dan menenangkan diri teman-teman. Teknik-teknik sederhana ini dapat membuat perbedaan yang besar dalam mengurangi tingkat kegugupan teman-teman dan membantu tampil dengan percaya diri di depan audiens. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, berlatih berbicara di depan cermin. Nah, ini merupakan salah satu tips yang penting ya teman-teman. Jadi, berlatih berbicara di depan cermin itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif buat meningkatkan kepercayaan diri
dan ngurangin kegugupan pas presentasi. Nah, dengan teman-teman itu berlatih ngomong di depan cermin ini, teman-teman itu bisa ngeliat bagaimana ekspresi wajah dan gerakan tubuh dari teman-teman pas lagi berbicara. Nah, hal itulah yang membantu teman-teman menyadari kebiasaan apa sih yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Selain itu, latihan ini juga membantu teman-teman merasa lebih nyaman dengan materi presentasi yang bakal disajikan. Sehingga ketika presentasi sebenarnya nanti, teman-teman itu dapat menghadapi audiens dengan lebih percaya diri. Jadi sebelum presentasi itu, coba buat luangin waktu untuk berlatih berbicara di depan cermin, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk investasi kecil ya, teman-teman, yang nanti teman-teman dapat hasil imbal balik yang besar dalam meningkatkan keterampilan berbicara dari teman-teman itu sendiri. Nah, dengan kita nih sering berlatih ngomong di depan cermin, itu dapat memperbaiki gestur tubuh, ekspresi wajah, serta bagaimana intonasi suara kita, dan pas nanti ketika kita ingin menyampaikan pesan, itu dapat lebih sesuai, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tips yang keempat ya, teman-teman, yaitu bagaimana kita mengenali audiens. Tips yang keempat, kenali audiens. Nah, langkah selanjutnya dalam mengatasi kegugupan saat presentasi itu adalah dengan gimana kita mengenal audiens, teman-teman. Bagaimana kita memahami siapa yang akan mendengarkan presentasi kita, itu dapat membantu membuat merasa lebih nyaman dan yakin saat kita akan berbicara di depan mereka. Nah, pertama, teman-teman coba untuk cari tahu beberapa hal tentang audiens teman-teman. Kayak contohnya gimana latar belakang mereka, minat mereka, dan juga kebutuhan mereka. Nah, dengan demikian, teman-teman pasti dapat merencanakan presentasi yang lebih baik dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari audiens. Selain itu, ketika teman-teman coba untuk mulai presentasi, itu teman-teman juga bisa untuk berinteraksi dengan para audiens. Contohnya, ketika teman-teman presentasi depan anak kecil, maka gaya penyampaian teman-teman itu juga harus ngikutin anak kecil. Seperti pas presentasi itu pakai teknik storytelling, terus dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan menyajikan bahan presentasi yang colorful, sehingga anak-anak itu dapat menjadi audiens yang tertarik dengan presentasi teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa bertanya pada audiens bagaimana minat mereka atau pengalaman mereka yang terkait dengan topik yang akan teman-teman presentasikan. Nah, hal itu bisa membantu menciptakan ikatan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para audiens. Ini adalah poin yang harus teman-teman ingat ya, bahwa presentasi itu bukan sekedar tentang gimana sih kita nyampein informasi, tapi presentasi itu juga tentang berinteraksi dan berkomunikasi dengan para audiens. Jadi, teman-teman, dengan mengenal audiens, teman-teman itu dapat merasa lebih terhubung dengan mereka dan bisa menyesuaikan presentasi agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Nah, masih semangat kan teman-teman? Ayo kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang kelima, jadikan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, poin berikutnya ini merupakan poin yang gak kalah penting dan perlu diingat nih teman-teman, bahwasanya kesalahan itu merupakan bagian alami dari proses pembelajaran, terutama saat memberikan presentasi di depan umum. Pasti banyak dari kita yang ngerasa takut buat kesalahan, apalagi pas berbicara di depan orang banyak, ya kan? Tapi teman-teman, sebenarnya kesalahan itu adalah suatu kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika teman-teman membuat kesalahan selama presentasi, jangan terlalu keras pada diri sendiri, teman-teman. Alih-alih, coba lihatlah kesalahan teman-teman tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teman-teman. Evaluasi apa yang telah terjadi. Coba teman-teman pikirin bagaimana nanti teman-teman itu dapat melakukan yang lebih baik buat kedepannya. Dan bagaimana teman-teman gunain pengalaman itu untuk tumbuh sebagai seorang pembicara. Ingat ya teman-teman, bahwa pembicara yang paling berpengalaman sekalipun itu pasti bisa membuat kesalahan kadang-kadang.
Jadi jangan biarin ketakutan teman-teman pas kesalahan itu mengurangi bagaimana teman-teman untuk tampil depan umum dan mengubah sudut pandang kita terhadap kesalahan. Teman-teman dapat mengurangi tekanan yang teman-teman rasain pas presentasi. Jadi bisa lebih fokus pada kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Nah, sekarang kita udah selesai nih teman-teman menjelajahi berbagai tips yang dapat membantu untuk mengatasi kegugupan saat presentasi. Perlu diingat ya teman-teman bahwa kegugupan itu adalah hal yang normal dan dialami oleh banyak orang. Tapi dengan gunain strategi yang tepat, teman-teman itu bisa mengelolanya dengan lebih baik dan tampil dengan lebih percaya diri di depan para audiens. Dari pertama persiapan yang matang hingga teknik-teknik relaksasi yang dapat teman-teman lakuin, semua tips yang udah kita bahas itu dapat membantu teman-teman meningkatin keterampilan berbicaranya dan merasa bahwa lebih percaya diri ketika teman-teman mau presentasi. Tapi yang paling penting teman-teman ingatlah untuk memberi izin diri kalian untuk tidak sempurna. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang pembicara. Jadi, setiap teman-teman itu bersiap untuk presentasi berikutnya, coba gunain tips-tips yang udah kita bahas tadi ya. Lakuin persiapan yang baik, bernapas dalam, dan fokus pada pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Jadikan setiap presentasi itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembangnya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman buat yang udah nonton. Semoga tips-tips ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam mengatasi kegugupan dan meningkatkan keterampilan berbicara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bali out. Thank you.